Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, apa kabar? Berjumpa lagi dengan pelajaran Bahasa Indonesia kelas 12 pertemuan yang kedua. Nah, pada kesempatan kali ini Bu Ovi akan membahas tentang bab baru. Nah, adakah dari kalian yang bisa menebak hari ini Bu Ovi akan membahas tentang bab apa? Sebelum itu, mari kita lihat gambar yang akan Bu Ovi tampilkan berikut ini. Apa yang ada di benak kalian ketika melihat gambar ini? Pasti kalian merasa sebentar lagi akan melakukan proses wisuda atau kelulusan. Karena kalian sudah ada di bangku kelas 12, maka hitungan bulan lagi kalian akan merasakan namanya proses kelulusan atau wisuda. Nah, setelah kalian menjalani proses kelulusan atau wisuda tadi, apakah yang akan kalian cari? Pekerjaan. Nah, setelah lulus, pasti yang akan kalian cari adalah pekerjaan. Apa sih yang harus dipersiapkan dalam mencari pekerjaan? Surat lamaran pekerjaan. Nah, hari ini Bu Ovi akan membahas tentang bab surat lamaran pekerjaan. Bu Ovi harap kalian memperhatikan dengan baik karena ini akan menjadi bekal kalian setelah lulus nanti ketika mencari pekerjaan. Nah, kalian simpan dulu pertanyaan-pertanyaan yang akan kalian ajukan, misalkan apa sih pengertian dari surat lamaran, bagaimana cara penulisannya, nanti akan Bu Ovi jelaskan pada pertemuan kali ini. Nah, sebelum itu Bu Ovi akan membacakan bahwa pada kesempatan kali ini kalian akan belajar kompetensi dasar 3.37 dan 4.37. 3.37 mendeskripsikan isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan yang dibaca. 4.37 menyajikan simpulan sistematika dan unsur isi surat lamaran baik secara lisan maupun tulis. Jadi pada bab ini kalian akan belajar tentang isi maupun sistematika dalam surat lamaran pekerjaan. Nah, indikator yang akan kalian capai dalam bab ini yang pertama adalah mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan yang dibaca, mengartikan isi dan sistematika surat lamaran, menentukan isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan yang dibaca. Lalu indikator 4.37 adalah kita langsung saja ya ke materi surat lamaran pekerjaan. Apa yang akan kalian pelajari dalam bab ini? Yang pertama adalah pengertian surat lamaran pekerjaan, yang kedua adalah isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan, dan yang ketiga adalah simpulan sistematika dan unsur isi surat lamaran pekerjaan. Yang pertama yang akan kalian pelajari adalah pengertian dari surat lamaran pekerjaan. Nah, apa sih sebenarnya surat lamaran pekerjaan itu? Surat lamaran pekerjaan adalah surat pribadi resmi yang dibuat oleh seseorang atau pencari kerja untuk dikirimkan kepada suatu badan usaha atau instansi guna mendapatkan pekerjaan sesuai dengan lowongan pekerjaan yang ditawarkan. Jadi, surat lamaran ini termasuk dalam surat pribadi resmi. Ya, kenapa masuk ke dalam surat pribadi resmi? Karena surat ini kalian tulis dengan tujuan untuk dikirimkan kepada suatu badan usaha atau instansi yang akan kalian tuju atau yang menyediakan lowongan pekerjaan. Nah, setelah kalian belajar tentang pengertian dari surat lamaran pekerjaan, selanjutnya kalian akan belajar tentang sistematika surat lamaran pekerjaan. Ada 8 bagian inti dalam surat lamaran pekerjaan. Yang pertama adalah tempat dan tanggal pembuatan surat. Yang kedua ada perihal surat. Yang ketiga ada nama dan alamat penerima surat. Yang keempat ada salam pembuka. Yang kelima ada alinea pembuka. Yang keenam ada alinea isi. Yang ketujuh alinea penutup. Dan yang terakhir ada tanda tangan dan nama terang.
Nah, setelah ini Bu Ovi akan memberikan beberapa contoh penulisan surat lamaran pekerjaan. Nah, kita lihat sistematika surat lamaran pekerjaan. Bu Ovi kasih contoh yang pertama. Nah, di sini ada tanggal penulisan surat. Jakarta, 2 Maret 2012. Berarti surat ini dibuat di Jakarta pada tanggal 2 Maret 2012. Nah, Bu Ovi contohkan, misalkan hari ini tanggal 6 Agustus. Berarti di sini di tanggal penulisan suratnya Muncar boleh, Banyuwangi boleh, Banyuwangi, 6 Agustus 2020. Berarti kapan kalian menulis surat tersebut? Nah, ketika hari ini berarti Banyuwangi, 6 Agustus 2020. Lalu selanjutnya adalah nama dan alamat penerima surat. Kepada yang terhormat Bapak Prof. Insinyur Gunawan Cahyono M.Arch PhD, mohon maaf. Nah, surat ini ditunjukkan kepada Bapak Profesor Insinyur Gunawan Cahyono selaku Rektor Universitas Pembangunan Jaya. Nah, seandainya kalian hanya tertulis instansinya saja, kalian bisa menulis ke bagian HRD di sini. Boleh. Nah, jadi nama dan alamat penerima surat. Alamatnya di mana? Jalan Boulevard Bintaro, Sektor 7, Bintaro Jaya, Tangerang Selatan. Jadi di sini nama dan alamat penerima surat yaitu nama yang kalian tuju. Surat ini akan ditujukan kepada siapa? Nah, di sini kalian harus tahu. Alamat kantornya di mana atau alamat instansinya di mana? Nah, lalu selanjutnya ada salam pembuka dengan hormat. Lalu ada kalimat pembuka. Bu Ovi bacakan. Melalui surat ini, saya, Dwi Kristianto, ingin mengajukan surat lamaran pekerjaan sebagai staf mengajar atau dosen di Universitas Pembangunan Jaya untuk mengampu mata kuliah pengantar ilmu pengetahuan sosial atau Sociable Eco Development atau SID, SED, ya seperti itulah. Nah, di sini di kalimat pembuka biasanya diisi oleh kalian ingin mengajukan pekerjaan pada bagian apa, atau biasanya kalian mendapatkan informasi pekerjaan itu dari mana. Misalkan Bu Ovi beri contoh. Melalui surat ini, saya, Dwi Kristanto, ingin mengajukan lamaran pekerjaan sebagai staf mengajar atau dosen. Nah, berarti dia mengajukan lamaran pada bagian staf mengajar atau dosen. Bisa juga saya, Dwi Kristianto, melihat lowongan pekerjaan pada surat harian Kompas pada tanggal bla bla bla. Itu juga bisa masuk dalam kalimat pembuka. Jadi Bu Ovi ulangin lagi, kalimat pembuka itu berisi tentang pengenalan diri kalian ingin mengajukan pada bagian pekerjaan apa. Lalu yang kedua, kalian mendapatkan informasi lowongan itu dari mana. Lanjut ke kalimat isi. Biasanya pada kalimat isi itu disertai dengan biodata kalian. Misalkan saya lulus dari program sarjana untuk bidang kehutanan dan Institut Pertanian Yogyakarta pada tahun 2005 dan lulusan dari program Magister FISIP Universitas Indonesia pada tahun 2011 untuk pembidangan ilmu kesejahteraan sosial. Nah, di sini dijelaskan latar belakang pendidikan dari Dwi Kristianto. Selanjutnya kalimat penutup. Demikian surat lamaran ini saya buat, atau atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. Tanda tangan dan nama lengkap penulis surat. Di sini diberikan tanda tangan dan nama penulisnya, Dwi Kristianto. Nah, di sini apakah ada yang kurang dari sistematika ini? Nah, tadi Bu Ovi kan memberikan isi sistematika bahwa terdapat bagian perihal dalam surat.
Di sini Bu Ovi beri lagi contoh yang kedua. Nah, ini ada contoh yang kedua dari surat lamaran pekerjaan. Di sini di atas diperhatikan tanggal pembuatannya Medan, 1 Maret 2013. Lalu di sini ada hal lamaran pekerjaan. Lalu di sini ada nama dan alamat penerima. Apa yang kurang dari surat ini? Yang terhormat Kepala Sekolah Islam Al-Ulum Terpadu Medan di tempat. Tidak ada alamat dari sekolah tersebut. Di mana Sekolah Islam Al-Ulum Terpadu Medan? Nah, itu yang kurang dari surat lamaran ini. Jadi dia tidak ada alamat dari instansinya atau kantor yang dituju. Lalu ada salam pembuka dengan hormat. Ada kalimat pembuka. Dengan ini saya membuat permohonan lamaran pekerjaan untuk menjadi guru honor di sekolah yang Bapak atau Ibu pimpin. Adapun data pribadi saya sebagai berikut. Nah, di sini pada kalimat alinea pembuka pasti dijelaskan si pelamar ini ingin melamar pada bagian apa? Menjadi guru honor atau honorer. Lalu selanjutnya pada alinea isi diisi oleh biodata dari si pelamar tersebut. Nama, tempat tanggal lahir, agama, pendidikan terakhir, alamat, nomor HP. Biasanya pada perusahaan besar itu juga disertakan dengan alamat email. Lalu selanjutnya yang berbeda dari surat lamaran sebelumnya yaitu ada ini, berdasarkan keterangan di atas saya bermaksud melamar pekerjaan untuk menjadi guru honor di sekolah yang Bapak atau Ibu pimpin sekarang ini. Sebagai bahan pertimbangan saya lampirkan. Nah, ada 6 lampiran yang disertakan oleh pelamar, yaitu fotokopi KTP, pas foto, akte 4, ijazah, transkrip nilai, dan daftar riwayat hidup. Jadi, perbedaan antara surat lamaran pertama dan surat lamaran kedua ini terletak pada penulisan biodata dan juga lampiran. Jika tadi biodatanya ditulis menggunakan paragraf, di sini dia menggunakan biodata atau penulisan biodatanya seperti biodata pada umumnya ada nama, tempat tanggal lahir, agama, pendidikan terakhir, alamat, nomor HP. Nah, sedangkan pada lampirannya itu juga ada perbedaan. Kalau yang surat lamaran pekerjaan pertama, lampirannya ditulis menggunakan paragraf, kalau ini ditulis menggunakan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, manakah yang benar? Dua-duanya itu termasuk benar. Tergantung kalian ingin menulis menggunakan model yang pertama atau model yang kedua. Nah, di sini juga ada alinea penutup. Demikian surat lamaran ini saya buat sebenar-benarnya. Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak atau Ibu saya ucapkan banyak terima kasih. Hormat saya, Mas Riana. Jadi perbedaannya terlihat ya. Kalau yang pertama dia tidak ada perihal surat. Kalau surat ini, yang kedua ini, dia tidak ada alamat dari instansi tersebut. Selanjutnya, apa yang akan kita pelajari? Aspek penting dalam surat lamaran pekerjaan. Yang pertama ada pernyataan umum atau informasi awal terkait dengan pekerjaan yang akan dilamar. Atau bahasa gampangnya, Bu Ovi kasih contoh itu pernyataan umum itu sama dengan biodata kalian. Nah, informasi awal terkait dengan pekerjaan yang akan dilamar. Jadi informasi dari si pelamar. Misalkan Bu Ovi memberi contoh di sini. Nama Rita Kusuma Astuti, tempat tanggal lahir Surabaya 25 Januari 95, jenis kelamin, agama, pendidikan, alamat, nomor telepon. Nah, di sini itu informasi tentang Rita Kusuma Astuti. Sudah. Lalu selanjutnya ada argumentasi yang menguatkan pernyataan umum. Nah, maksudnya gimana, Bu? Maksudnya seperti ini. Misalkan tadi kan namanya Rita Kusuma Astuti. Nah, lahir di Surabaya 25 Januari, jenis kelaminnya perempuan, agamanya Islam. Nah, bagaimana si
bagian instansi tersebut tahu kebenarannya bahwa si pelamar ini namanya Rita, tempat lahirnya di Surabaya 25 Januari, itu dilihat dari fotokopi KTP. Nah, bagaimana si instansi juga tahu kalau si Rita ini bagi lulusan S1 ekonomi bisa dilihat dari fotokopi ijazah terakhir. Jadi argumentasi itu yang menguatkan pernyataan umum, yang menguatkan biodata kalian. Oh, saya namanya Ovi, Bu Ovi. Tempat lahirnya di tempat lahirnya di Banyuwangi. Nah, bagaimana si instansi itu bisa tahu? Kebenarannya bisa dilihat dari fotokopi KTP. Seperti itu aspek yang harus diperhatikan. Jadi antara biodata dan juga lampiran yang akan kalian lampirkan itu harus sama. Lalu selanjutnya, nah, yang biasanya dalam surat lamaran pekerjaan itu selain kalian melampirkan fotokopi KTP, fotokopi akte, kalian juga disuruh untuk menulis daftar riwayat hidup. Atau kalau kalian kurang mengenal ini, biasanya dikenal dengan nama CV atau kurikulum vitae. Apa sih daftar riwayat hidup? Pernyataan tertulis mengenai data diri, pengalaman pendidikan, dan pengalaman kerja seseorang. Di sini Bu Afi contohkan, ada biodata, nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, status, alamat, kewarganegaraan, agama, nomor HP, nah email. Pendidikan formal, kalian SD-nya di mana, SMP-nya di mana, SMK, lalu di sini ada terakhir kuliah. Pengalaman organisasi, anggota unit kegiatan mahasiswa UKM Kreasitik STNK NH Jambi dari tahun 2003 sampai dengan sekarang. Minat dan bakat. Nah, misalkan kalian pengalaman organisasinya anggota OSIS SMK Manbaul Ulum, di divisi apa, misalkan divisi olahraga dan seni, boleh. Dari tahun berapa, disebutkan di pengalaman organisasi. Minat dan bakat, apakah kalian di sini bisa diisi dengan keunggulan kalian. Apakah kalian bisa menggunakan Microsoft Word, Microsoft Excel, itu juga bisa dijabarkan dalam minat dan bakat. Maaf ya Bu Ovi, sedikit kurang enak badan. Lalu selanjutnya ada contoh dari amplop surat lamaran. Diperhatikan di bagian biasanya kalau kalian melamar pekerjaan, amplop yang digunakan adalah amplop coklat yang seperti ini. Nah, bagaimana cara penulisannya? Di sebelah atas, nama dan alamat pengirim, sertakan nama kalian, alamat kalian, lalu nomor HP kalian. Posisi yang dilamar, kalian ingin melamar di bagian apa? Di sini ditulis manajer marketing. Tujuan instansi, nah di sini instansi atau perusahaan mana yang akan kalian tuju. Udah. Nah, sudah sampai pada ujung akhir atau akhir pelajaran. Jika kalian ada yang ditanyakan, silahkan tanyakan pada guru mapelnya. Bisa Bu Ovi, Pak Rehan, Pak Ari, atau Bu Fitri. Silahkan tanyakan, karena menurut Bu Ovi, bab ini adalah bab yang akan nanti bisa membantu kalian dalam penulisan surat lamaran pekerjaan. Sudah, terima kasih Bu Ovi akhiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.